Baik, kembali di One on One, pemirsa. Masih bersama saya, tamu spesial One on One, Bang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bang Zulkifli, seperti yang saya katakan tadi ya, Bang juga berperan penting di politikan Indonesia sebagai Ketua PAN begitu. Baru-baru kemarin sepertinya berkunjung nih ke Pak Prabowo. Ada pesan tersebut? Oh iya, saya 2 kali ketemuan Pak Prabowo ke kantornya. Kemarin ketemu juga di rumahnya, silaturahim resmi Partai PAN dengan Gerindra. Silaturahim itu ciri khas bangsa kita, penting. Kalau elitnya kompak, walaupun kadang-kadang berbeda, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan saling membenci. Ya. Pokoknya jangan begitu dong. Kita ini saudara sebangsa tanah air. Dalam politik demokrasi boleh aja nggak sepakat. Kita sepakat tapi nggak sepakat, boleh. Gitu. Tapi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ini saudara, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mundur lagi gitu. Wah ini cebong nih, oh ini jangan begitu. Gitu. Masa kita bahagia sih mencerca saudaranya sendiri? Jangan. Bertengkar boleh? Boleh. Bertengkar gimana? Bertengkar bagaimana Indonesia jadi negara maju, bagaimana harga terjangkau, bagaimana anak-anak kita mendapat pendidikan yang layak, ya kan? Bagaimana memilih DPR yang baik, bagaimana dapat bupati yang mengurangi kesenjangan, boleh bertengkar, tapi yang produktif gitu. Jangan soal suku lah, soal agama lah, asal muasal, berapa? Sudah nggak zamannya ya Pak? Itu udah 78 tahun yang udah kelar. Masa mundur lagi, kuno itu kita gitu. Nah, oleh karena itu silaturahmi penting. Ya, bisa saja sama, nggak sama pun saling mengerti. Gitu. Nah, oleh karena itu saya kemarin mempelopori silaturahim di kantor PAN, ya. Presiden datang, partai-partai datang, ya. Kita diskusi informal, menyampaikan pikiran-pikiran kita, bagaimana agar tahun politik ini aman, damai, terpilih pemimpin yang betul-betul bisa mengatasi problem-problem yang kita hadapi. Habis itu dilanjut, kan? Saya diskusi dengan Pak Prabowo di kantornya, baru pribadi. Habis itu ya kita ajak partai kita ketemu sama Partai Gerindra. Nyamakan pikiran-pikiran, bagaimana pemilunya aman, damai. Saya kira masyarakat akan senang kalau lihat elitnya itu kompak, gitu. Damai dilihatnya adem begitu. Ya, adem. Yang dibahas apa kalau boleh tahu dengan Pak Prabowo? Ya macam-macam, ada soal undang-undang, ya. Pemilu ini gimana, 8 partai kan udah terbuka, pemerintah tidak terbuka, gitu. Terus DPR terbuka. Nanti kalau mereka mikir-mikir tertutup, kok undangnya yang tertutup aja. Kan bisa kisruh. Nah, bisa karu-karuan, ada apa MK? Misalnya ya, 8 partai terbuka, DPR resmi terbuka, pemerintah resmi terbuka. Kok ini rapatnya tertutup aja? Ini ya, jadi harus dijelaskan. Ini kita kawal gitu ya. Berarti membicarakan tentang negara ya? Iya. Terus kita juga harus bagaimana menghadapi lebaran ini, bagaimana Indonesia maju 2045, itu kita diskusikan. Nah, kita bisa negara maju 2045 itu kalau elitnya ini kompak. Kalau elitnya ini nggak kompak, nah coba gimana? Misalnya negara tetangga gitu, susah kita. Nah, karena kita menghadapi kompetisi tantangan yang ketat. Kalau elit saling cakar-cakaran, habis waktu, nggak produktif. Ayo, ya kan? Nah, justru elit ini harus kompak, soliditas dijaga. Kalau itu kita mudah-mudahan kita punya waktu, punya tenaga, pikiran, fokus. Bagaimana Indonesia maju 2045 itu. Itu caranya April. Juga dibicarakan tidak soal pemetaan nanti di 2024 seperti ya, apa? Capres-cawapres mungkin? Pasti, cuman kan masih panjang perjalanannya. Gimana capres-capresnya, bagaimana koalisinya, itu dibahas pasti. Bang, ada wacana pembentukan koalisi besar ya? Ya kita yang paling penting ini kan, pemerintahan ini kan ingin agar yang sudah dicapai ini berlanjut. Gitu. Yang sudah baik ya, yang belum diperbaiki. Jadi ada kesinambungan. Bayangin kalau kita ribut terus, nanti ganti baru lagi, mulai baru lagi, kata Mbak Mega poco-poco kita kan. Nah, jadi ada kesinambungan gitu ya. Nah, yang dimaksud koalisi besar itu koalisi kebangsaan untuk menjadikan pondasi yang sudah dicapai ini untuk lompat menjadi negara maju 2045 itu. Jadi meneruskan apa yang sudah diperjuangkan sekarang. Karena sekarang ada dalam pemerintahan kan. Pak Golkar ada dalam pemerintahan, Gerindra dalam pemerintahan, saya dalam pemerintahan, semua dalam pemerintahan. Jadi ini mesti kan kita juga ngerjain.
Kita pengalaman. Jadi ini harus diteruskan. Yang belum sempat harus diperbaiki akan datang. Itu kira-kira. Kabarnya Bang Zul ini siap untuk menjadi penggerak koalisi kebangsaan di Saya bawah. ditugaskan apa aja siap. Iya, ya. Yang penting saya ini kan panglima perang, gitu ya. Panglima lapangan. Tapi saya ini pembantu presiden, yang salah. Gitu. Sudah sampai di mana pembicaraan itu? Ya biasa kan masih lama, masih nanti Oktober kan. Ya ini masih baru bulan April. Saya kira masih diskusi aja. Brainstorming istilahnya. Iya. Oke, bicara soal koalisi kebangsaan, sebenarnya dalam benak dari Bang Zul sendiri ini ada gambaran tidak seperti apa nih ke depan? Yang paling penting komitmen kebangsaannya itu, komitmennya. Bahwa kita ini jangan mundur lagi. Komitmen kita untuk meneruskan ya yang sudah bagus dan yang belum kita perbaiki. Itu yang paling penting komitmennya. Sepakat dulu sini. Nanti baru ngomonglah soal capresnya gimana, 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa dimusyawarahkan kan. Gitu. Tapi komitmen kebangsaan kita itu yang paling penting. Sehingga demokrasi ini bisa berkembang dengan baik. Gitu. Ditunjuk terus. Kita ingin memutus belah dua itu loh. Kita harus ada jalan tengah, ya jalan tengah untuk meneruskan melanjutkan ini komitmen kebangsaan ini sehingga bisa kita ini tidak habis waktu bertengkar yang enggak produktif. Gitu. Bertengkar yang produktif oke. Ya sehingga 2045 sebagai visi Indonesia maju itu bisa kita capai. Itu paling penting. Gitu. Tujuannya karena itu Iya, ya Bang kita Zul? mau maju kan, nggak mau masa pocok-pocok katanya. Nanti pemilu mulai lagi mundur, enggak. Kita ingin ini berkesinambungan. Gitu. Bang Zul ini seakan-akan presiden tidak salah memilih Bang Zul untuk menjadi Menteri Perdagangan dan akhirnya merembet ke sini selalu dipilih begitu oleh presiden dalam beberapa kesempatan. Apakah ini artinya Bang Zul akan menjadi ya sosok lanjutan untuk pemerintahan selanjutnya? Saya pokoknya nggak mikir, saya kan nggak ada apa namanya itu kepentingan lain kecuali agar kita ini, bangsa kita ini jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Kesempatan luar biasa, segala potensi kita punya. Tinggal elitnya ini jangan musuhan, kompak. Kalau elitnya kompak, rakyatnya ikut. Nah, kalau nanti elitnya tengkar, bawahnya juga pecah belah. Habis waktu kita gitu ya. Itu yang membuat kita tidak mau maju. Kita kan mau maju gitu. Nah, sebagai ketua partai politik, ketua partai amanat nasional, saya ingin kita ini mencapai apa yang dicita-citakan itu ya. Karena apa? Kami punya cita-cita itu ya. Kalau Partai Amanat Nasional itu cita-citanya jelas kan. Dia ingin agar Indonesia ini bersatu. Makanya kita menentang cebong kampret, kita ingin satukan. Ya. Gak usah nanya asal usul, kita ini pasti beda. Ya, saya dari Lampung, saya kan nggak milih, dari sananya lahirnya. Justru keragaman itu kan keniscayaan. Satu wilayah kalau dia hanya satu jenis pohon monokultur cepat punah. Oleh karena itu keanekaragaman hayati itu satu keniscayaan sunatullah. Begitu juga kita hidup, manusia itu keragaman itu. Agar saling mengenal, saling menolong untuk kebaikan. Bukan untuk saling mencerca. Ya kalau mencerca kan mudah. Ya buat apa gitu. Nah ini kita ingin bersatu, kokoh. Kalau kita bersatu kita punya waktu untuk memikirkan bagaimana kita ini bisa produktif kan. Menjadi bangsa yang hebat lah gitu ya. Nah kalau kita bersatu kita berdaulat jadinya karena kita produktif bisa berdaulat. Jangan sampai sekarang misalnya gula kok masih impor. Gimana nggak impor? Boleh diskusi itu. Diskusi itu kan produktif. Kita kok impor garam ya laut kita. Nah, kita diskusi gimana caranya. Boleh itu bertengkar soal itu gitu. Sehingga kita kalau punya waktu kita bersatu maka kita punya waktu memikir, bekerja, nggak kita berdaulat. Kalau negara berdaulat, maka akan terjadi kesetaraan. Ya kan? Kalau udah kesetaraan, maka adil bagi seluruh Indonesia. Itulah yang kami sebut Indonesia berkemajuan. Sehingga Indonesia itu visinya 2045 jadi negara maju. Visi Indonesia berkemajuan. Jadi sebetulnya truly Indonesia itu ya Partai Amanat Nasional sebetulnya. Ya. Itu. Banyak sekali di dalamnya ya, beragam ya Bang Zul. Iya. Tapi saya boleh menanyakan mengenai pertanyaan netizen nih Bang Zul. Ini kenapa Pan jadi banyak artis ya yang masuk itu kenapa Bang Zul? Nah Pan ini partai terbuka. Kita jangan sampai membeda-bedakan orang, ya kan? Kita harus begitu. Masa, ini artis nggak boleh, kalau ini birokrat boleh, ini TNI nggak boleh, nggak, kami terbuka. Makanya logo PAN tuh matahari kan. Matahari itu filosofinya apa sih?
Filosofinya matahari itu ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Oh kamu artis, dapat sinar matahari. Nggak gelap dia enggak. Dia ulama, dapat sinar matahari. Birokrat, dapat. Polisi, dapat. Tentara, dapat. Artis, siapa saja sama perlakuannya. Itulah PAN. Kita tidak membeda-bedakan latar belakang siapa saja. Mau artis boleh, mau birokrat boleh, ulama boleh, ya kan? Wartawan boleh, sama gitu. Yang paling penting buat kita bersatu ini agar kita kokoh persatuannya. 2, kita membangun agar kita berdaulat. 3, agar Indonesia maju, berkemajuan, menjadi negara maju pada tahun 2045 itu. Akhirnya apa? Adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu platform yang paling penting. Soal ini dari Jawa, ini dari Sulawesi, ini dari Sumatera, ini dari artis, dari politik, seluruh provinsi, ayo gabung sama kita. Yang penting dia punya kompetensi dan prestasi, dia akan jadi. Nah, ini menarik bicara soal kompetensi dan prestasi. Iya, prestasi seperti apa PAN membentuk kualitas dari kader-kadernya nanti di... Ya kita ada sekolah, rekrut juga tentu diperhatikan ya. Yang paling penting dalam demokrasi itu kan pilihan rakyat. Karena rakyat ini kan suaranya rakyat, suara Tuhan. Gitu. Pilihan itu. Oleh karena itu kami menentang pilih tutup. Oh, nanti boleh tutup siapa wakilnya gitu. Karena kita minta rakyat mengawal MK ini agar terbuka. Gitu, Bang Zul, tapi ini menarik sekali, banyak sekali menteri yang double ya Bang Zul, seperti Bang Zul berperan di kementerian, namun juga berperan sebagai politik di Indonesia begitu. Bagaimana cara menjaganya untuk ya, bisa menteri itu kan jabatan politik memang ya, karena demokrasi itu semua harus melalui partai politik. Menjadi presiden harus daftar partai politik. Jadi DPR partai politik. Jadi gubernur partai politik. Karena pilar demokrasi itu ya melalui partai politik. Nah tentu sekarang saling melengkapi. Tujuan berpartai itu kan mensejahterakan rakyatnya. Kan teori kedaulatan itu yang berkuasa ini rakyat. Yang berkuasa rakyat. Cuma rakyat kan nggak bisa jadi menteri semua, nggak bisa jadi presiden semua. Maka dalam teori demokrasi kedaulatan itu dipilih. Yang dipilih siapa? Presiden. Pilih Pak Jokowi. Yang berakhir tadi karena Pak Presiden dipilih, maka kedaulatan rakyat ini pindah ke sini. Makanya presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden nggak bisa kerja sendiri. Cari pembantu-pembantu, menteri-menteri. Makanya menteri itu namanya pembantu presiden. Apa tugasnya? Tugasnya itu nggak ada tawar-tawar. Karena yang berkuasa rakyat, dipilih rakyat, maka dia harus berpihak kepada kepentingan rakyat yang banyak itu. Melayani mereka agar hari demi hari lebih baik. Lebih adil, lebih makmur, lebih ya. Semua mau begitu. Tapi menghadapi bangsa yang besar tentu ada yang sudah, ada yang belum. Ya, Pak Jokowi berhasil membangun jalan dari Jakarta, Surabaya, tembus. Berapa presiden belum tembus. Saya dari Lampung, dulu ke Palembang aja bisa 1 hari. Sekarang 2 jam setengah tembus tol jadi. Atau gampang kata orang kalau bangun jalan asal ada duitnya. Kata bilang gampang. Bebasan lahan itu problem sendiri. Apalagi di Jawa. Buktinya berapa presiden nggak bisa. Pak Jokowi bisa gitu ya. Nah tapi apakah itu keberhasilan? Orang kalau dari sini Surabaya pasti senang lah. Jalannya udah highway kan. Begitu Sumatera ya. Begitu pelabuhan-pelabuhan banyak. Pasti orang senang. Oleh karena itu tidak heran kalau Pak Jokowi disurvei kepuasan 76. Tapi tetap aja dia nggak suka, nggak apa-apa. Tapi jangan benci gitu. Jangan kebencian ya. Itu. Jadi kita negara besar. Nggak mungkin sempurna semua. Ada yang belum juga. Ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Tentu diakui gitu. Oke. Kalau peran sebagai tokoh politik tidak usah ditanyakan lagi kontribusinya. Tapi kalau sebagai menteri, Bang Zul, bagaimana cara Anda mendukung pemilu 2024 nanti? Ya tentu saya ini kan ketua umum partai. Bayangin kalau misalnya kemarin Natarunya gagal gitu. Minyak gorengnya nggak terkendali, saya ditunjuk di sini. Bagaimana coba? Jadi harus sukses, nggak ada pilihan. Kalau saya nggak sukses di sini, gitu gimana? Wah saya bisa babak belur dong. Ya kan orang mana bisa percaya. Kemarin kan minyak nggak terkendali tuh sampai di dalam diekspor. Coba kalau saya sampai sekarang nggak beres, ya hancur habis kita. Gitu. Rakyat susah, semua susah. Jadi tidak ada pilihan, harus kerja keras, harus ini yang utama. Pelayanan otomatis akan dapat. Kalau kita kerja bagus, semua senang kan, otomatis ada empatinya, ada simpatinya. Nggak usah cari simpati kalau kita nggak usah akan datang kalau kita kerjanya dengan baik. Jadi tugas yang pertama, Kementerian Perdagangan harus sukses,
Bahkan saya bersyukur 2022 kita surplus terbesar sepanjang sejarah. Kalau dirupiahkan hampir 900 triliun. Nah, surplusnya 54,5 sekian miliar dolar. Tertinggi sepanjang sejarah, ya. Ekonomi kita tumbuh 5,31. Inflasi terjaga 5,51. Ya, kita syukur. Bukan kerja saya, kerja semuanya. Kolaborasi. Ada Kemenlu, ada Duta Besar, ada Menteri Pertanian, ada Bapana, semua pihak. Ada Kementerian Perindustrian, ada Menko atasan saya, dan seterusnya. Ini kerja bareng-bareng gitu. Oke, Bang Zul, baru 9 bulan Anda menjabat, pasti banyak pengalaman yang sudah diraih ya selama menjabat ini. Ada kesan yang, atau mungkin pengalaman paling berkesan tidak selama ini? Apa saja? Ya, tentu semua tidak mudah, tapi kalau kita sungguh-sungguh, ya dengan tulus, saya kira semua teratasi. Ya, staf-staf semua teratasi. Saya juga masih tegang ini karena Lebaran masih 8 hari lagi. Mohon doa dan dukungnya agar ini bisa betul-betul dijaga dengan baik gitu ya, sama-sama, sehingga masyarakat bisa puasa Lebaran dengan happy, bahagia, tidak ada yang tidak bahagia. Kira-kira itu. Apa yang paling terberat yang selama ini ada jalani untuk mengambil kebijakan dan juga pengarahan? Ya itu, menurunkan harga nggak gampang. Iya, tentu dapurnya berat, kerja di dapurnya ya. Harus ya begitulah, dan sangat detail, sangat mikro ya. Itu yang berat-berat banyak ya. Tapi biasa aja buat saya, udah terlatih. Sudah biasa ya, Bang Zul ya. Ada kendala tidak selama ini sejauh ini? Tentu kalau kendala ada, tapi kan kita bahagia kalau kendala itu bisa kita atasi. Alhamdulillah semua bisa diatasi. Ya. Kunci sukses menurut Bang Zul seperti apa sih? Kerja keras, nggak ada yang mudah. Ya, kerja keras, berdoa pada Allah. Iya. Bang Zul terkenal menjadi menteri yang sering terjun ke lapangan ya, bertemu orang-orang pedagang begitu. Ada yang ingin disampaikan kepada pelaku perdagangan dan juga masyarakat mungkin? Ya, pertama menghadap Lebaran, saya menghimbau masyarakat tidak usah berbondong-bondong, karena ke pasar misalnya borong nggak usah. Setiap hari bisa belanja, barangnya lengkap, tersediaannya ada, harganya stabil. Jadi belanja seperti biasa, kebutuhan seperti biasa, kapan saja ada ya. Nah, yang kedua saya minta tolong para pengusaha yang wajar, yang baik, bantu masyarakat kita dapat sembako dengan baik, dengan mudah, harga terjangkau, jangan menimbun-nimbun, jangan lupa kita ada Satgas gitu. Nah, kalau semua kita bisa kerja dengan baik, kita bisa lalui dengan baik, pengusahanya untung, masyarakatnya senang, pemerintahnya juga bisa bertugas dengan baik. Saya kira demikian. Ada pesan untuk oknum-oknum yang nakal, yang suka Iya, jangan lupa Satgas, bisa disita barangnya. Iya. Jangan main-main, iya. Di mana barang ditimbun itu langsung tahu. Karena ada Kapolres, ada Kapolsek, ada Kapolda, di mana-mana tahu. Petanya sudah ngerti. Bang Zul, ada gambaran tidak seperti apa Kementerian Perdagangan ini 5 atau 10 tahun mendatang? Nah, kita berharap ya sekarang ini kita masih di pasar non tradisional itu ya. Kita ini masih kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand. Oleh karena itu saya gambar 5 tahun ini ada perjanjian SEPA dengan EU yang nggak kelar, maka kita kalah dengan Vietnam, ini kita menyelesaikan ya. Perjanjian beberapa negara yang belum selesai kita ingin selesaikan ya. Mudah-mudahan nanti kita di pasar non tradisional ini kita sudah masuk Tiongkok, Vietnam, kemudian Thailand dan kita ya menguasai di situ, sehingga pondasi yang kokoh untuk menjadi negara maju 2045 itu sudah mampu kita letakkan dasar-dasarnya dengan baik. Bang Zul, dalam kesempatan yang bulan penuh berkah ini ya, ada yang mau disampaikan sebagai Menteri Perdagangan di bulan yang penuh berkah ini untuk masyarakat? Ya, mari saya mengajak selain tadi soal sembako, ini 10 hari terakhir. 10 hari pertama itu penuh rahmah. 10 hari kedua itu maghfirah, ampunan. Nah, 10 hari terakhir ini hari pembebasan dari api neraka. Bahkan ibadah-ibadah kita dijanjikan Allah, kalau ketemu malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan. Jadi pergunakanlah waktu-waktu ini sebaik mungkin. Bukan berarti kita santai, tidak ya. Justru puasa itu akan banyak karena tenaganya kuat. Saya kalau puasa kuat, ya, lebih banyak kegiatan gitu ya. Tapi dimanapun kita bisa istighfar, bisa berzikir, dimanapun kita juga bisa kontemplasi, dimanapun kita juga bisa itikaf. Itikaf bisa di masjid, bisa di mana saja. Yang penting niatkan kita merenung
kontemplasi apa sudah kita lakukan yang baik, apa yang belum baik kita perbaiki. Nah mudah-mudahan doa saya puasa ini memberikan pelajaran kepada kita menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya punya empati karena kita sudah dilatih lapar dan dahaga. Bagaimana saudara kita yang kurang mampu, bagaimana yang kurang makan, ada empati, kita berbagi, yang punya berbagi kepada yang tidak punya, yang sehat berbagi kepada kalau ada teman tetangga yang sakit ya. Yang berikutnya kita dilatih untuk tidak melakukan yang boleh, apalagi yang tidak boleh. Mencerca kamu cebong, mencerca kamu kampret, mencerca kamu macam-macam itu, memfitnah sana, hoax sini, itu jelas-jelas tidak boleh. Yang boleh aja kita latih tidak kita lakukan, apalagi yang tidak boleh. Mudah-mudahan melahirkan instan hamba-hamba masyarakat yang bertakwa, artinya yang kuat persatuannya, kokoh persaudaraannya, saling menghargai satu dengan lain, saling menolong dan empati satu dengan yang lain, maka Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Amin. Insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir Bang Zul, masih ada cita-cita yang belum tercapai tidak? Saya jalanin aja gitu ya. Saya udah bersyukur ini bagaimana tugas begitu banyak ya, MPR pernah gitu. Mudah-mudahan tugas ini bisa dengan baik dan bisa membantu masyarakat dengan baik, itu aja. Kalau apa yang paling membahagiakan cita-cita saya apa gitu ya? Saya ingin nanti mewah sekali kalau bisa kumpul sama cucu. Iya. Jadi cita-cita saya Sederhana ya sebenarnya. Ingin banyak waktu kumpul sama cucu-cucu. Cucu saya udah 7. Wah. Iya. Di bulan Ramadan ini belum ada waktu untuk bertemu? Ada sekali-sekali tapi jarang. Iya, jarang ya. Kadang-kadang kalau saya pulang udah tidur, saya berangkat cucunya masih tidur gitu ya. Waktu itu yang sangat berharga bagi Bang Zul ya untuk kan. Terima kasih banyak Bang Ya, Zul, luar biasa sekali sama-sama perbincangan ya. kali ini. Ya, Ini kita belajar banyak dari Bang Zul, ternyata kerja keras adalah kuncinya untuk bisa mencapai nanti tujuan kita bersama itu Indonesia maju di tahun 2045. Kita doakan bersama agar tercapai ya Bang Zul ya dan lancar semuanya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, lancar-lancar puasanya Bang Zul. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat ini. Dan sampai jumpa di One on One selanjutnya. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.